Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Asti Adika bisa kembali menemani Anda di program Talkshow yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Iya, pemirsa, bincang sehati, menstruasi itu adalah kondisi atau siklus yang memang umum dirasakan atau harus dijalani oleh kaum perempuan. Biasanya rentang waktunya antara 21 hingga 35 hari dengan masanya itu antara 3 sampai 7 hari. Ini kan normalnya ya, tapi pada kenyataan ternyata banyak loh perempuan yang ternyata tidak punya siklus seteratur ini, dengan masanya juga nggak seteratur itu gitu ya. Sebenarnya ada efeknya nggak sih? Dampaknya sejauh mana? Bagaimana cara mengatasinya? Ini yang akan kita bahas pada hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu nih mitos atau fakta seputar menstruasi ya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, katanya kalau lagi menstruasi itu tidak boleh keramas. Katanya kalau perempuan keramas di saat menstruasi ini bisa menyumbat peredaran darah, membuat menstruasinya jadi terhambat, bahkan katanya ada yang berhenti gitu ya. Apakah ini benar? Ini mitos atau fakta sih sebenarnya? Benar nih, selama 7 hari kita menstruasi nggak boleh keramas. Rasanya apa ya kalau kita nggak sebersih itu selama 7 hari, apalagi kondisinya lagi menstruasi ya. Nanti kita akan tanyakan pada dokter kita, ini mitos atau fakta. Oke, selanjutnya adalah hindari minuman dingin saat menstruasi. Nah, katanya kalau kita minum minuman yang dingin gitu ya, itu bisa membuat darahnya jadi beku gitu. Terus menstruasinya jadi sulit, terhambat, bahkan ada yang langsung berhenti. Nah, sebenarnya benar nggak sih efeknya dari minuman dingin bisa sejauh itu untuk perempuan yang sedang menstruasi? Atau sebenarnya aman-aman aja kok minum minuman dingin saat kita dalam masa menstruasi? Nanti kita juga akan bahas nih bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah dilarang berenang. Nah, mungkin kalau dilarang berenang sendiri kan memang ya ada darah yang sedang keluar gitu ya. Jangan sampai akhirnya mungkin keluar di kolam renang. Tapi sebenarnya apakah yang membuat seorang yang sedang menstruasi itu dilarang berenang secara teknisnya kah ada darah yang nanti keluar atau mengotori kolam, atau memang nanti ada dampak kesehatannya nih saat perempuan yang sedang haid itu berenang? Tapi nanti kita akan tanyakan juga nih bersama dokter kita hari ini. Benar nggak sih mitos atau fakta ya? Oke, selanjutnya adalah dilarang mengonsumsi makanan atau minuman yang manis dan berkafein. Padahal kalau manis dan berkafein itu mood booster ya kadang-kadang. Kalau kita bicara tentang lagi haid atau menstruasi itu masa itu tuh perempuan biasanya cepat emosi, cepat marah, sensitif. Kadang-kadang bahkan mungkin orang males nih deketin kita saat kita menstruasi karena sesensitif itu. Bisa memicu kita marah, memicu tersinggung gitu ya. Dan biasanya makanan manis ataupun minuman berkafein ini bisa jadi mood booster, membuat kita lebih calm, membuat kita lebih semangat. Tapi apa benar ya kalau minum minuman yang manis ataupun berkafein itu dilarang sebenarnya saat kita haid? Apa sih dampaknya? Nanti kita juga akan tanyakan nih bersama dokter kita. Oke, selanjutnya adalah jangan berolahraga. Wow, mungkin kalau bicara tentang olahraga saat kita haid itu badan kan nggak enak ya. Badan kadang-kadang tuh ada yang bahkan ada yang bisa sampai demam nih. Kalau saya tuh bisa demam gitu saat haid. Kayaknya semua badan linu, pegel-pegel, jadi males gerak. Tapi apakah dalam kondisi ini baiknya tuh kita ya udah tiduran aja jadi kaum rebahan, istilahnya meminimalisir gerak yang berlebihan, atau sebaiknya kita justru bergerak dan berolahraga? Nah, ini juga nih nanti akan kita tanyakan bersama dokter kita. Baiknya gimana sih saat kita lagi menstruasi itu, diam, rebahan, atau justru kita bergerak, bahkan kita berolahraga? Nanti kita akan bahas, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Masih membahas tentang seputar menstruasi nih ya. Dan kali ini saya sudah kedatangan dokter kita untuk membahas poin-poin mitos atau fakta seputar menstruasi. Langsung kita sapa, ada Dr. Fadila Ahdasari SPOG, spesialis kandungan dari Rumah Sakit Medika BSD. Halo dokter, apa kabar? Halo, selamat pagi Mbak Astia. Selamat pagi, selamat datang di Bincang Sehati. Ya. Hari ini kita bicara tentang menstruasi ya dok ya. Siklus
mitos bulanan yang sebenarnya ya memang umum dirasakan kaum perempuan. Tapi ternyata banyak banget nih mitos atau fakta yang berkembang tentang menstruasi ini. Ini yang mau kita konfirmasi ya kali ini. Iya, Satu persatu kita bahas dulu nih ya dok ya. Yang pertama, benar nggak sih dok kalau menstruasi itu katanya nggak boleh keramas? Sebenarnya ini mitos atau fakta? Memangnya apa sih masalahnya kalau kita keramas dok? Iya, sebenarnya kalau menstruasi tidak boleh keramas itu nggak ada kaitannya, Mitos Mbak. ya? Iya, Oke. mitos. Karena kan kalau menstruasi itu kan yang berjalan adalah sistem reproduksinya. Betul, jauh ya deh. Iya, jauh. Ya, justru sebenarnya pada saat menstruasi untuk menjaga kebersihan, kesegaran, ya mungkin ketika orang menstruasi kan ada Lebih banyak yang berkeringat. lebih banyak berkeringat, mungkin ada perubahan pada tubuh dan emosionalnya. Jadi mungkin dengan keramas justru bahkan membantu lebih segar, lebih fresh Betul, gitu, lebih dan lebih harum bersih ya, lebih gitu. bersih. Tapi Jadi nggak ada bisa kaitannya. dibilang ini mitos. Iya, betul. Justru kalau bisa ya keramas gitu Iya. ya 2 hari sekali atau Betul. mungkin setiap hari biar kepalanya adem Iya, karena kan betul. katanya emosian ya biasanya kalau lagi menstruasi. Jadi benar-benar mitos. Justru kadang-kadang kalau kita lagi menstruasi mungkin kita ngerasa kulit kita lebih berkeringat, Iya. lebih lembab, begitu juga dengan kulit kepala. Jadi sebenarnya keramas itu justru dianjurkan untuk kebersihan perempuan yang sedang Iya, menstruasi. betul. Oke, jadi mitos ya pemirsa di rumah harus dicatat. Oke, selanjutnya adalah menghindari minuman dingin saat menstruasi. Apakah benar nih kita kan kalau lagi menstruasi kan kadang-kadang cepat gerah ya dok ya. Minum dingin tuh enak banget, Iya, tapi jadi betul. takut-takut katanya nggak boleh minum dingin saat menstruasi. Benar nggak sih dok? Ya, itu juga mitos tuh. Itu mitos, Ya, oke. tidak ada kaitannya sebenarnya antara minuman dingin dengan misalnya itu membekukan darah menstruasi Ya. lah atau menghambat menstruasi jadi tidak lancar lah. Karena kan beda saluran juga sama ya. Kalau ketika minum kan dia masuknya ke saluran cerna dan tidak berhubungan langsung dengan saluran reproduksi. Betul, Gitu. jadi nggak ada urusannya ya, karena air yang diminum nggak masuk ke rahim ya Iya, dok ya, betul. jadi nggak membuat si darah kita membeku gitu ya. iya. Dan juga sebenarnya suhu tubuh di dalam Iya. tubuh kita ini akan mengubah suhu Iya, si air betul. juga. Jadi nggak usah takut-takut ya Iya, dok ya. iya, Kalau benar. lagi mau minum es nggak apa-apa, Nggak kecuali apa-apa. lagi haid terus pilek ya, Iya, mungkin benar. harus dihindari sedikit gitu ya. Jadi ini mitos. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau lagi haid ini jangan berenang. Memang sih rata-rata umumnya nggak mau berenang juga ya, namanya lagi haid kan pasti ada darah yang keluar juga. Tapi sebenarnya apakah memang secara medis ada efeknya ketika orang yang sedang haid ini berenang? Sebenarnya tidak ada larangan ya secara medis ketika orang haid itu tidak boleh berenang gitu. Nggak masalah sih sebenarnya karena berenang sendiri tidak mempengaruhi siklus haid. Ya, mungkin ketika masuk ke kolam renang tekanan air itu akan bisa istilahnya menghentikan keluarnya darah haid, tapi tidak menunda haid. Tidak gitu. menunda. Mungkin ini hanya berhubungan dengan ketidaknyamanan perempuan saat haid untuk berenang. Nah, untuk istilahnya kalau memang ketika haid ingin berenang mungkin agar lebih nyaman mungkin bisa pakai seperti menstrual cup ya atau tampon supaya dia benar-benar yakin istilahnya darahnya tidak keluar, kemudian atau mungkin bisa berenang di saat mensnya udah hampir mau, bersih iya ya. betul, Jangan lagi banyak banyak-banyaknya banjir-banjirnya. Itu mungkin Betul. akan lebih nyaman si perempuan wanita ini untuk berenang gitu. Nah, jadi memang disarankan sebenarnya nggak ada larangan. Ya nggak ada larangan. Nggak ada gitu. juga masalah medis atau akhirnya jadi mengganggu siklus kalau berenang saat haid. Tapi ya ini masalah kebersihan Ya, aja sih ya, betul. kenyamanan para perempuan. Mungkin kalau baiknya nanti ya di ujung-ujung ya di masa-masa Ya, akhir udah haid mau ya, berhenti waktunya ya. mungkin udah tinggal flek-flek Iya, aja. betul. Darahnya Kalau udah lagi sedikit. banyak-banyaknya takutnya kita juga nggak nyaman ya Iya, dok. betul. Dan jangan menggunakan pembalut saat berenang. Iya, betul. Nanti yang ada pembalutnya jadi Iya, tambah jadi mengembang mengembang, iya, karena betul. airnya akan terserap. Nah, pilih-pilih alat yang baik juga nih untuk membantu haid kita ya. Mungkin tadi tampon atau menstrual cup ya. Itu perlu jadi catatan. Jadi nggak apa-apa berenang, tapi ya bijak-bijaklah saat berenang. Oke, selanjutnya adalah dilarang mengonsumsi makanan yang manis dan berkafein. Nah, kalau aku nih dok ya lagi menstruasi gitu kan kadang-kadang moodnya jelek banget ya dok. Nah, makanan manis, minuman manis dan berkafein tuh malah jadi mood booster. Tapi sebenarnya ada nggak sih efeknya untuk kesehatan kita saat kita makan makanan yang manis saat haid?
Kalau makanan manis itu memang secara teori ya, dia menaikkan gula darah lebih cepat, kemudian bisa saja mempengaruhi mood ya, dan kemudian nanti juga menurunkan gula darah juga lebih Lebih cepat cepat, juga. seperti itu. Nah, kalau minuman berkafein mungkin sebenarnya makan makanan yang manis dan minum minuman yang berkafein ini sebenarnya mungkin individual sekali ya gitu, tidak Nggak bisa semua ya? dipukul rata pada semua orang. Cuman minuman-minuman berkafein ini mungkin pada sebagian orang bisa menyebabkan kram perut lebih berat gitu. Oke. Jadi tapi tidak bisa diterapkan pada semua orang nih. Mungkin pada wanita yang mungkin gejala saat menstruasinya lebih berat, mungkin ya bisa sih menghindari, Menghindari. ya menghindari istilahnya, atau mungkin konsumsi tapi jangan berlebihan begitu, Jadi supaya benar-benar personal ya? kram perutnya tidak bertambah berat. Tapi ini benar-benar individual dan personal sekali gitu. Jadi tidak 100% Ya, mitos, betul. bukan mitos sih sebenarnya, bisa jadi fakta tapi sangat personal. Ya, betul. Bisa terjadi pada sebagian perempuan yang memang punya simptom tersendiri Ya, nih ketika betul. mengonsumsi hal-hal yang manis ataupun berkafein. Bahkan sebenarnya bisa juga menyebabkan kram perutnya lebih sakit gitu ya. Jadi kita harus benar-benar kenal diri kita sih dok ya. Rasanya Ya, seperti betul. apa. Di temen enak, di kita belum tentu. ya. Oke, ini bisa jadi tips juga nih, pengetahuan wawasan baru juga untuk kita kaum perempuan. Selanjutnya adalah dilarang berolahraga ketika menstruasi. Kan kalau menstruasi juga badan tuh rasanya ada sebagian orang linu, pegel. Kalau saya sih emang kaum rebahan ya, kalau menstruasi nggak mau olahraga gitu. Tapi sebenarnya baiknya olahraga atau rebahan aja sih saat menstruasi? Iya, pada sebagian orang kan memang keluhan saat menstruasi seperti kram perut, nyeri kepala itu kan lebih nyata memang. Iya. Nah, tapi sebenarnya dengan berolahraga itu sebenarnya bisa membuat tubuh menjadi lebih rileks, kemudian aliran darah menjadi lancar. Pilihlah olahraga yang ringan sebenarnya ya, seperti misalnya jalan santai atau mungkin kayak relaksasi kayak yoga gitu ya, yang melatih pernafasan. Jadinya kan stres atau keluhan saat cramping ya terutama ya, sama nyeri-nyeri atau pegel-pegel di badannya juga bisa lebih teratasi gitu. Tapi nggak apa-apa juga kalau badannya nggak enak, rebahan juga nggak apa-apa ya dok ya. Tetap ya cari pembenaran ya biar nggak disuruh olahraga. Tapi nggak apa-apa, sebenarnya ternyata olahraga itu tidak berdampak pada kesehatan saat menstruasi. Justru sebenarnya berdampak baik kalau memang bisa dijalani dengan bijak. Mungkin pilih olahraga yang ringan-ringan ya. Gitu. Tadi jalan santai ya dok ya, bisa jadi pilihan yoga. Jadi jangan angkat beban juga. Jangan ya, itu berbahaya malah nanti jadinya malah tambah sakit gitu perutnya. Oke. Ini dia tadi tips dari dokter kita, sudah terjawab mana mitos, mana fakta tentang menstruasi. Nanti kita akan bahas tentang gangguan siklus menstruasi yang bisa berdampak pada kesehatan perempuan. Tapi kita harus jeda dulu ya dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang menstruasi dan siklusnya kalau nggak teratur tuh apa sih dampaknya untuk kesehatan kita. Bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pengalaman atau masalah tentang menstruasinya, bisa loh berdiskusi dan juga berkonsultasi dengan dokter kita hari ini dengan menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi bersama dokter kita, Dr. Fadilah Dasari SPOG, spesialis kandungan dari Rumah Sakit Medika BST. Oke dokter, kita sekarang bahas tentang menstruasi secara umum dan siklusnya. Ternyata masih banyak nih perempuan yang harus berhadapan dengan terganggunya siklus menstruasi. Tapi sebelum kita masuk ke siklus menstruasi, mungkin banyak perempuan juga yang belum benar-benar mengenal menstruasi itu apa sih. Cuma tahu ini datang aja setiap bulan, ini memang dirasakan setiap bulan. Tapi belum benar-benar paham fungsinya menstruasi untuk metabolisme dan juga jalannya hidup seorang perempuan. Oke, jadi menstruasi itu adalah suatu kejadian yang lumrah ya dialami oleh wanita pada masa usia subur sih. Jadi menstruasi itu adalah suatu peristiwa di mana keluarnya darah dari liang senggama perempuan secara periodik atau siklik ya. Jadi ada waktu yang periodik ya. Gitu. Kemudian menstruasi ini darahnya itu berasal dari luruhnya dinding rahim.
Eh, dan biasanya diawali dari awal mulanya itu dari saat wanita, seorang perempuan itu mencapai usia akil balik, yaitu sekitar 11 sampai 13 tahun. Nah, siklus menstruasi ini juga menandakan bahwa ketika seorang perempuan sudah dapat menstruasi, menandakan bahwa dia sudah siap fungsi reproduksinya, artinya sudah siap untuk hamil, seperti itu. Nah, dia akan berlangsung selama masa periode tertentu karena memang menstruasi ini sangat berhubungan dengan cadangan telur di indung telur. Jadi ada mulanya dan ada juga akhirnya. Nah, dia akan berakhir ketika cadangan telur sudah habis, yaitu sekitar usia 50 tahun dan itu kita sebut masa menopause. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya ini berkaitan dengan bagaimana reproduksi seorang perempuan. Ya, nah, masih banyak loh yang mungkin awam terkait menstruasi. Banyak berpikir bahwa nih katanya darah itu yang dikeluarkan darah kotor, darah yang memang nggak bersih dah, yang bisa membuat penyakit lah gitu ya di dalam tubuh perempuan. Padahal sebenarnya faktanya darah apa sebenarnya yang dikeluarkan perempuan setiap bulan itu? Oke, nah kalau kita membahas mengenai itu, kita lihat dulu sistem reproduksi perempuan ini, organ-organnya itu adalah yang pertama rahim. Rahim itu sebenarnya istilahnya adalah satu organ untuk istilahnya kalau ketika hamil itu tempat tumbuhnya si cabang bayi ya. Jadi dia memelihara si cabang bayi. Nah, kemudian di rahim kita itu terletak di organ panggul, di rongga panggul. Dia terhubung dengan dua saluran telur dan di rahim itu menggantung dua indung telur. Indung telur ini adalah salah satu organ yang menghasilkan sel telur yang matang. Nah, jadi darah menstruasi itu berasal dari dinding rahim. Jadi dinding rahim ini memang setiap bulan, setiap siklusnya itu disiapkan untuk menerima hasil dari pembuahan ya, artinya embrio, untuk bisa berkembang sampai dia waktunya untuk dilahirkan lah istilahnya, seperti itu. Nah, kalau misalnya tidak terjadi pembuahan, maka dinding rahim yang sudah disiapkan itu dia akan luruh. Nah, dari situlah darah menstruasi berasal. Jadi kalau dibilang darah kotor, itu saya rasa mungkin istilah-istilah yang kurang tepat ya. Kurang tepat, gitu. Justru itu darah yang bisa membuat kehidupan baru. Ya, betul. Gitu ya. Tapi karena tidak dibuahi ya memang dikeluarkan secara rutin dan normal tiap bulan oleh perempuan. Nah, Dok, ini kan memang ada istilahnya siklus dari si menstruasi ini. Memang tadi istilahnya terhimpun lah ya di dinding rahim, karena tidak dibuahi dalam jangka waktu tertentu dia luruh. Nah, kalau bicara tentang siklusnya, sebenarnya yang normal tuh siklusnya benar nggak sih 21 hingga 35 hari? Oke, dari memang kalau dari term yang lama itu memang 21 sampai 35 hari. Tapi kalau dari perkumpulan dari istilahnya perkumpulan obstetrik, dokter obstetrik ginekologi seluruh dunia yang terbaru ya, itu menyatakan, itu kan berasal dari hasil penelitian ya, siklus yang normal itu adalah antara 24 sampai 38 hari. 24 ya, hingga sampai 38 hari. Jadi kalau siklusnya kurang dari 24 hari, kita bisa katakan itu tidak normal, kurang atau terlalu cepat, atau di atas 38 hari itu terlalu panjang siklusnya. Gitu. Ini istilahnya penelitian terbaru, dilihat dari juga sampel yang ada sekarang. Perempuan masa kini tuh kira-kira umumnya sekarang di 24 hingga 38 hari. Kurang dari itu bermasalah, lebih dari itu ya bermasalah juga nih ya. Nah, kalau kita bicara tentang yang kurang dulu nih, berarti di bawah 24 hari siklusnya bermasalah. Apa sih yang bisa menyebabkan seorang perempuan punya siklus begitu cepat gitu? Ya, sebenarnya faktor resikonya sih, jadi kalau kita pahami dulu nih, kenapa bisa terjadi satu siklus itu. Dari awal kan di indung telur itu ada sel-sel telur yang istilahnya setiap bulannya akan dimatangkan oleh indung telur ya, melalui perubahan-perubahan hormon estrogen dan progesteron. Jadi di awal siklus ketika
ketika kita datang bulan ya, di awal siklus itu di indung telur terjadi proses. Ada banyak telur yang akan dipilih salah satu untuk menjadi sel telur yang matang. Nah, dari situ di awal siklus itu keluarlah pada saat pertumbuhan sel-sel telur atau folikel ini dikeluarkan hormon estrogen. Nah, hormon estrogen inilah yang akan membuat si dinding rahim itu menjadi tebal, menjadi lebih istilahnya lebih subur lah gitu, penuh dengan pembuluh darah dan kelenjar. Untuk biar bisa siap menerima si hasil pembuahan. Nah, ketika di tengah siklus kan masuk masa ovulasi nih, pecahlah sel telurnya, menetas lah istilahnya. Kemudian masuk ke saluran telur, di situ mungkin kalau tidak terjadi pembuahan, maka si cangkang bekas si sel telur tadi pecah itu akan jadi corpus luteum namanya. Nah, corpus luteum itu yang akan menghasilkan hormon progesteron ya. Progesteron ini yang akan membuat si dinding rahim itu akan lebih kokoh untuk siap menerima cabang janin. Tapi ketika tidak terjadi pembuahan, corpus luteum akan mati. Jadi terjadi penurunan kadar progesteron yang secara mendadak, ya itu yang akan mengakibatkan luruhnya dinding rahim, jadinya haid. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai menstruasi yang tidak teratur, artinya siklusnya menjadi lebih pendek atau lebih panjang, itu mungkin ada pasti berhubungan dengan tidak terjadinya proses tadi gitu yang baik. Jadi mungkin tidak terjadi ovulasi pada satu siklus itu. Biasanya itu dipengaruhi oleh gangguan hormonal, karena ketidakseimbangan antara estrogen dan progesteron itu bisa menyebabkan satu siklus yang tidak terjadi ovulasi di situ. Nah, apa saja yang mungkin bisa mengganggu? Itu bisa saja dipengaruhi oleh faktor usia, misalnya. Di usia yang muda, misalnya di awal-awal akil balik, jadi pada saat awal-awal dapat haid yang pertama kali, bisa saja pengaturan hormonal dari tubuhnya masih istilahnya belum matang, belum sempurna, sehingga siklus keseimbangan antara estrogen dan progesteronnya masih belum bisa baik, jadi siklusnya masih istilahnya berantakan. Misalnya di 2 tahun pertama di awal mula dapat haid, atau di usia yang ketika misalnya sudah mulai menjelang menopause, di mana sel telurnya, cadangan sel telurnya sudah mulai menipis, sehingga hormon-hormon yang dihasilkan oleh ovarium tadi, indung telur tadi tidak begitu baik atau sedikit. Nah, itu juga bisa menyebabkan menstruasi jadi tidak teratur. Biasanya sih lebih panjang ya. Terus yang kedua bisa juga gangguan hormonal yang berhubungan dengan gangguan keseimbangan estrogen progesteron. Misalnya pada perempuan yang mengalami hipertiroid atau hipotiroid ya, atau pada wanita yang mengalami PCO ya, jadi hormon androgen dan agak sedikit meningkat, kemudian terjadi resistensi insulin, itu juga bisa mempengaruhi keseimbangan estrogen dan progesteron, sehingga tidak terjadi tadi proses yang lengkap di satu siklus itu. Bisa prematur, bisa juga terlalu berkepanjangan tadi. Betul gitu. Terus juga bisa pada wanita yang kadar hormon prolaktinnya meningkat, misalnya habis melahirkan ya, di mana dia lagi menyusui, itu juga bisa menyebabkan siklus menstruasinya jadi tidak teratur. Kemudian juga selain penyakit yang istilahnya gangguan hormonal di dalam tubuhnya, juga bisa datang dari luar, misalnya pada wanita yang wanita yang tingkat stresnya sedang tinggi, ya itu juga bisa mempengaruhi siklus menstruasi ya. Terus juga pada wanita yang berat badannya berlebih atau sangat kurang sekali, atau dia menjalani diet yang ekstrim atau olahraga yang berlebihan, itu juga bisa menyebabkan siklusnya menjadi tidak teratur. Atau mungkin pada wanita yang merokok atau alkohol, atau ada yang mengalami infeksi di daerah kewanitaannya di dinding rahim, mungkin juga bisa menyebabkan siklusnya menjadi tidak teratur.
Oke, ini kalau dilihat dan mendengar penjelasan dokter ya, ini banyak banget loh penyebab dari terganggunya siklus menstruasi seorang perempuan. Nah, ada yang sifatnya mungkin tadi kalau lagi stres, ya kan dia mungkin situasional ya, Ya, di kondisi-kondisi tertentu. Nah, apakah kalau kita bicara tentang dari kita klasifikasi dari faktor penyebabnya, apakah bisa terjadi istilahnya terobati secara alami ketika si faktor tadi atau triggernya hilang, atau memang ada yang bagiannya ini memang siklus menstruasi terganggu yang memang sudah harus berkonsultasi dengan tenaga medis. Indikatornya apa dok? Kalau kita ngelihat kadang-kadang mungkin kayaknya bulan ini terganggu, bulan depannya akan ya siklusnya normal lagi. Jadi seorang perempuan harus mengenali siklusnya sendiri. Betul. Biasanya. Ya mungkin kalau bisa sih kayak suka ada sekarang rekaman istilahnya Betul. rekaman siklus menstruasi ya, aplikasi dan segala macam, atau dia mencatat sendiri ya berapa hari pertamanya kapan, selesainya kapan, berapa banyak darahnya. Nah itu nanti dia akan mengenali siklusnya sendiri. Kalau misalnya biasanya siklusnya teratur gitu ya, terus tiba-tiba menjadi telat haid misalnya ya, telat haid atau jadi kok saya seharusnya tanggal segini udah datang bulan nih, kenapa belum? Ya sebenarnya nggak perlu buru-buru sih ya. Coba aja kita lihat istilahnya apakah ada faktor-faktor eksternal atau pola hidup yang mempengaruhi sehingga terjadi ketidakseimbangan hormon yang bisa menyebabkan ini telat nih siklusnya gitu. Mungkin bisa yang bisa dilakukan sementara adalah mungkin perbaiki pola hidup sih ya, kurangi stres, kemudian atau jangan terlalu berlebihan dalam diet ya, atau olahraga yang teratur itu juga akan memperbaiki pola hidup. Kemudian tidur yang cukup ya, seperti itu, memperbaiki nutrisi itu juga akan istilahnya bisa saja mengembalikan siklus haidnya. Tapi kalau misalnya yang mesti warning adalah kalau misalnya yang pertama dia sudah biasanya haidnya teratur, tapi kemudian dalam 3 bulan nggak dapat haid ya, mungkin sudah harus cek ya, dalam 3 bulan tidak dapat haid. Atau misalnya wanita ini sedang tidak menyusui, tapi dari putingnya keluar air susu. Nah itu juga mungkin sudah harus cek ya. Atau mungkin misalnya ketidakteraturan haidnya mungkin sudah berlangsung lama ya, haidnya jarang, kemudian muncul bulu atau rambut di tempat yang tidak biasa ya, mungkin itu juga harus cek gitu. Atau misalnya kalau ada selain darah yang keluar dari vagina ya, mungkin keputihan atau nanah atau apa ya, radang infeksi ya, mungkin juga harus cek. Ya. Jadi apapun yang nggak biasa tuh harus dicek. Ya. Kalau misalnya mensnya menjadi lebih banyak misalnya, atau darahnya lebih banyak dari biasa atau nggak berhenti-berhenti, itu juga harus cek. Gitu. Jadi sebenarnya ini intinya adalah perempuan benar-benar harus mengenali dirinya sendiri. Bahkan tadi siklusnya kalau bisa ya memang dicatat, dicatat sendiri. Jangan temen yang suruh nyatet ya dok ya. Ada udah berbulan-bulan nggak haid-haid, temennya yang harus ingetin terus ya, jangan kayak gitu. Jadi benar-benar kita harus ingat bahwa kondisi kita seperti apa dan faktor-faktor penyebabnya apa aja. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi gimana nih cara mengatasinya kalau siklus kita udah mulai terganggu. Nanti kita akan bahas, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Masih membahas tentang menstruasi, siklusnya yang terganggu dan bagaimana nih cara mengatasinya. Bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903264 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi bersama dokter kita, Dr. Fadila Ahdasari, SPOG, spesialis kandungan dari Rumah Sakit Medika BSD. Dok, tadi kita bicara tentang siklus, banyak banget nih faktornya yang bisa memengaruhi nggak siklusnya terganggu. Nah, apakah ada indikasi dari penyakit tertentu juga nggak sih dok kalau siklus kita terganggu? Kan yang banyak dibilang gitu ya, oh PCOS nih gitu ya kalau udah siklusnya terganggu. Apakah hanya itu penyakit yang bisa menjadi istilahnya indikasi dari siklus terganggu, atau sebenarnya banyak banget penyakit di balik itu yang indikator itu siklusnya terganggu? Ya, bisa jadi ada beberapa istilahnya penyakit yang
indikatornya adalah gangguan haid ya, Siklus, gangguan gangguan haid siklus ya. haid. Ya sebenarnya misalnya tadi ya seperti Mbak Astia bilang PCOS ya. PCOS itu kan jelas ya dia ada perubahan hormon yang menyebabkan gangguan keseimbangan estrogen dan progesteron sehingga menyebabkan salah satu cirinya adalah haidnya lebih panjang siklusnya. Bisa juga gangguan seperti yang saya sebut tadi hormon tiroid ya, bisa hipertiroid atau hipotiroid itu juga bisa mempengaruhi keseimbangan estrogen dan progesteronnya jadi mengganggu haid. Kemudian atau pada kelainan-kelainan penyakit yang struktural di organ reproduksi, misalnya di rahim misalnya ada polip ya, itu juga bisa bikin haid jadi tidak teratur atau lebih banyak ya, atau ada miom, ada endometriosis, adenomiosis seperti itu, atau ada keganasan pada misalnya dinding rahim itu juga bisa bikin haidnya jadi tidak normal seperti itu. Ya mungkin itu salah satu beberapa contoh ya yang istilahnya penyakit-penyakit yang bisa indikatornya adalah gangguan pada haid. Ada gejala khas nggak sih, misalnya kalau PCOS ya memang siklusnya, lalu mungkin endometriosis ada rasa sakit yang berlebih atau apa gitu? Ya. Kalau misalnya PCOS itu kan haidnya jarang, dia biasanya kadang setahun 3 kali, 2 kali ya. Kemudian karena kadar androgennya agak sedikit meningkat di perempuan ya, hormon laki-lakinya agak sedikit meningkat, jadi muncul tumbuh bulu-bulu di tempat yang tidak wajar, misalnya di tangan, kaki dia berlebihan gitu. Terus yang ketiga ya mungkin harus diperiksakan dari pemeriksaan ultrasound, didapatkan itu tadi siklus haidnya itu tidak berjalan dengan lengkap ya. Jadi dia terhenti, tidak bisa mencapai fase ovulasi gitu karena tidak bisa berkembang menjadi matang sel telurnya seperti itu. Makanya pada yang PCO itu haidnya menjadi panjang. Terus kalau seperti misalnya hipertiroid ya, mungkin juga haidnya juga menjadi lebih banyak sama ya. Kalau misalnya pada endometriosis ya mungkin gangguan haid mungkin juga disertai pada saat menstruasi. Kadang sebelum menstruasi, beberapa hari menjelang menstruasi itu nyerinya parah, nyerinya hebat sekali. Kadang kalau misalnya nyeri haid yang normal itu kan biasanya hanya 1-2 hari saja dan kita masih bisa beraktivitas ya, mungkin ada rasa kembung sedikit ya, tapi kalau pada orang dengan endometriosis, apalagi endometriosis yang cukup berat, itu crampingnya sampai dia nggak bisa beraktivitas, nggak bisa bangun, kadang disertai mual dan muntah ya, kadang disertai juga sakit kepala, jadi agak berat. Nah itu mungkin harus curiga ada endometriosis, harus cek lah gitu apakah ada kelainan. Bisa juga kalau kayak misalnya ada polip atau mioma uteri atau misalnya ada curiga keganasan di dinding rahim, itu juga salah satu gejalanya adalah mungkin pada saat haid jumlah darahnya sangat banyak, berlebihan. Gitu ya. Kadang kalau jumlahnya berlebihan juga disertai cramping yang agak berat gitu. Jadi memang betul-betul harus dilihat nih faktornya apa, diselesaikan dulu masalah utamanya. Kalau nggak akan beres ya dok ya. Nggak bisa dipukul rata bahwa semua siklus menstruasi terganggu karena A gitu. Karena pola hidup misalnya. Karena pola hidup ya. Tapi kan memang kita ya itu tadi seorang perempuan harus mengenali siklus haidnya. Kalau misalnya tiba-tiba jadi tidak teratur ya mungkin coba dilihat lagi, biasanya teratur jadi tidak teratur, coba perbaiki dulu lifestyle-nya. Kalau memang masih 3 bulan masih kacau ya mungkin harus cek, jangan-jangan takutnya ada penyakit lain yang membuat haidnya jadi tidak teratur. Baik, nah jadi kalau dibilang tadi kalau ini nih nggak matang-matang, jadi nggak luruh-luruh gitu ya. Berarti dia menetap di dinding rahim selama itu sampai benar-benar ada waktunya matang. Berarti kayak ada kelainan kematangannya juga ya dok ya. Jadi ada penyakit-penyakit juga yang memang mendasari terjadinya si siklus tadi terganggu. Nah kalau bicara tentang penyakit, memang kan harus diselesaikan masalah utamanya. Tapi bisa jadi karena lifestyle kita juga nih yang membuat siklus kita terganggu. Tadi dokter sempat menyebutkan juga merokok, tidurnya juga terganggu gitu ya, atau keseringan begadang gitu ya. Padahal begadang ya jangan begadang, itu benar-benar istilahnya bisa mengganggu banyak hal, ganggu kesehatan kita gitu ya. Dan banyak hal yang memang
kita buat sendiri gitu penyakitnya. Kalau kita bicara satu persatu nih, merokok, apa yang membuat rokok itu begitu mengganggu bagi reproduksi atau bahkan menstruasi perempuan? Sebenarnya rokok itu bisa apa sih namanya mengganggu bagian dinding rahimnya. Jadi mungkin lebih tipis, jadi haidnya lebih sedikit biasanya. Lebih sedikit. Nah ini akan berpengaruh juga nggak sih pada tadi rasa sakitnya atau mungkin jadi ada rasa tidak nyaman gitu? Kalau biasanya lebih sedikit sih, biasanya mungkin rasa nyerinya nggak terlalu berat ya. Cuman mungkin nanti fungsi reproduksinya yang mungkin bisa terganggu. Baik, gitu. Nanti kita lanjut lagi nih satu persatu kita tanya nih lifestyle kita yang bisa ganggu. Tapi kita baca dulu nih ya, ada pertanyaan dari pemirsa lewat DM Instagram dari @meriana. Pertanyaannya, Dok, saya sedang berusia 30 tahun, maksudnya setahun belakangan ini durasi menstruasi saya hanya sekitar 2-3 hari saja. Lalu hari pertama biasanya keluar flek-flek hitam saja sebelum akhirnya keluar darah. Apakah ini dikatakan normal, Dok? Kalau tidak, bagaimana cara mengobatinya? Terima kasih. Jadi durasinya 2-3 hari aja dengan di hari-hari pertama hanya flek saja, baru berarti di 2 hari berikutnya baru darah gitu ya, Dok ya, darah yang cair gitu. Dan setelah itu berhenti. Sebenarnya ini masih masuk kondisi normal atau memang sudah ada indikasi kayaknya ada gangguan nih? Jadi mungkin Mbak siapa namanya? Meriana juga harus lihat ke belakang ya? Iya, ke belakang. Ini menstruasinya polanya seperti apa gitu. Mulai berubahnya kapan kalau memang ada perubahan gitu. Nah, biasanya kalau siklus yang normal kan tadi udah jelas dari 24 sampai 38 hari. Nah, durasinya itu biasanya 3-8 hari gitu. Terus banyaknya darah itu biasanya kurang lebih istilahnya 3-4 kali lah ganti pembalut. Memang biasanya polanya itu berbeda-beda di tiap orang. Ada yang langsung banyak ya di awal, kemudian dia semakin sedikit ke akhir ya. Ada yang mungkin awalnya itu flek-flek dulu, terus nanti di hari kedua atau hari ketiga dia baru banyak, habis itu berhenti lagi. Jadi kalau misalnya sebelumnya bukan istilahnya bukan seperti ini, terus tiba-tiba menjadi seperti ini ya, tiba-tiba haidnya menjadi sedikit, hanya cuma 2-3 hari, kemudian darahnya sedikit gitu, mungkin harus dilihat ada perubahan nggak? Apa mungkin ya itu tadi coba lihat lifestyle-nya, lifestyle-nya ada yang berubah nggak gitu? Mungkin dia tambah mungkin berat badannya naik kah gitu, atau berat badannya ini lagi diet ekstrim nggak ini gitu, atau lagi olahraga yang berlebihan nggak gitu. Kalau misalnya kalau misalnya terjadi seperti itu, coba perbaiki dulu lifestyle-nya. Jalankan pola hidup yang sehat dulu, kemudian coba dilihat 3 bulan ke depan kalau masih seperti itu ya mungkin harus cek dulu. Harus cek. Jadi harus dilihat dulu nih Mbak Meriana ya, dilihat ke belakang beberapa bulan terakhir gimana kondisinya, apakah hal ini ternyata sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Terus saat itu berlangsung tiba-tiba ada dan hadir, apakah ada triggernya? Jangan-jangan mungkin merokok berlebihan gitu ya, atau mungkin lagi sering begadang gitu. Nah ini juga harus dilihat. Kalau misalnya ternyata kayaknya enggak nih, sudah dieliminasi masalah lifestyle, boleh langsung cek ya. Mungkin ada masalah penyakit yang lainnya. Semoga bisa menjawab, atau mungkin bisa langsung berkonsultasi juga ya bersama dokter kandungan terdekat Anda. Oke, nah Dok, tadi kan di merokok gitu ya. Nah, selanjutnya adalah alkohol. Ini juga lumayan jadi masalah nih. Jadi istilahnya ancaman juga untuk reproduksi perempuan. Sebenarnya apa sih yang terjadi ketika seorang perempuan begitu sering minum alkohol? Pastinya emang nggak baik untuk kesehatan seluruh tubuhnya. Tapi di rahimnya itu apa yang akan terjadi? Impact-nya apa? Ya kalau alkohol tuh mungkin serupa dengan ini ya, rokok juga tadi ya. Juga ya. Jadi mungkin keseimbangan metabolisme tubuhnya mungkin bisa aja terganggu, termasuk metabolisme hormon reproduksinya. Jadi bisa aja berimpact kepada sel indung telur sama dinding rahim gitu. Itu dia ya. Apalagi kalau sering terus bisa jadi ganggu metabolisme seluruh tubuh, naik deh
berat badannya. Iya, bisa. Nah, naik berat badan yang berlebihan dalam waktu singkat ya, beberapa bulan itu juga ternyata bisa ganggu ya Dok Iya, ya? benar. Itu Kenapa bisa. sih, apakah tadi, istilahnya ini bisa sampai ke obesitas loh kalau kita nggak tahan-tahan, dan itu Kalau ternyata mengganggu juga ya untuk iya, kalau obesitas itu mungkin karena massa lemak tubuhnya ya yang iya, berlebihan, di dan mana ini akan ganggu juga iya, reproduksi kita ya? lemak itu kan merupakan bahan baku untuk hormon estrogen. Jadi Betul. kalau hormon estrogen berlebih juga nggak baik. Ah, Mungkin dinding rahimnya menjadi lebih lebih tebal atau betul. pokoknya kadar estrogen yang berlebihan itu bisa mengganggu keseimbangan hormon reproduksi gitu. Jadi semua Mm. yang berlebihan Iya, istilahnya tuh iya ganggu sih, emang yang betul. sedang-sedang aja, yang pas-pas aja ya Dok ya? Betul. Ini kalau misalkan kita tadi merokok aja udah nggak bagus, apalagi berlebihan gitu ya, minum alkohol, tidurnya kurang lagi ya. Nah, apa sih yang terjadi ketika kita memang kurang istirahat, khususnya untuk perempuan? Apakah cuma berdampak pada kondisi badan yang nggak nyaman, atau sebenarnya tadi bisa reproduksi juga terganggu? Nanti kita akan bahas, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehat. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehat, masih membahas tentang menstruasi dan siklusnya yang terganggu. Bagaimana sih cara mengatasinya? Masih bersama dokter kita, Dr. Fadila Adasari, SPOG, spesialis kandungan dari Rumah Sakit Medika TST. Dok, tadi kita terputus pada tidur gitu ya. Banyak orang, apalagi sekarang kaum perempuan kan yang di perkotaan, kerjanya udah sama aja nih, beban kerjanya dengan kaum laki-laki juga gitu ya. Bahkan ada mungkin di segmentasi tertentu atau bidang-bidang tertentu kerja tuh lewat larut malam. Akhirnya tidurnya kurang. Nah, tanpa sadar siklus mereka tuh udah mulai terganggu. Gimana nih Dok? Emangnya apa sih yang terjadi ketika kita tuh kurang istirahat? Jadi ketika kurang istirahat mungkin tubuh menjadi stres sih. Jadi stres itu nggak cuma masalah emosional, tapi fisik juga bisa stres ya. Nah, ketika stres itu nanti hormon yang keluar adalah hormon kortisol sih. Hormon kortisol itu bisa mempengaruhi sistem komando hormon reproduksi, sehingga bisa aja pada akhirnya nanti mengganggu siklus menstruasi gitu. Jadi ke hormon lagi baliknya gitu. Balik lagi ke hormon tadi. Jadi kalau kita tidurnya terganggu, hormon kita bisa berpengaruh. Bisa aja, secara istilahnya stres tuh nggak cuma suatu hal yang kita sadari, bisa Ya, nggak sadar betul. loh ya. Gara-gara bukan tanpa masalah, saya hidupnya fine-fine aja, tapi ternyata karena kurang tidur. Badannya yang Bisa stres stres gitu ya. Nah Dok, kalau bicara tentang gangguan siklus ini kan mungkin sebagian orang berpikir yang penting saya haid lah, nggak apa-apa deh mau siklusnya berapa deh, yang penting tiap bulan absen gitu ya. Padahal bisa jadi dilihat dari durasinya, banyaknya, kuantitasnya, kualitas haidnya juga sebenarnya harus kita pikirkan. Apa yang terjadi ketika seseorang perempuan yang mengabaikan saja siklus menstruasinya yang terganggu? Apakah nanti berdampak panjang juga pada kesehatan dia jangka panjang, bahkan tingkat kesuburan seorang perempuan? Ya, mungkin yang paling berpengaruh adalah tingkat kesuburan sih ya. Jadi karena menstruasi itu kan seperti yang kita ketahui tadi sangat berhubungan dengan proses ovulasi gitu. Jadi kalau siklus menstruasi terganggu, kemungkinan besar dia tidak mempunyai siklus yang ovulasi. Jadi namanya anovulator siklus. Jadi siklusnya itu tidak ada ovulasi. Nah, itu bisa jadi mengganggu kesuburannya, kemungkinan atau peluangnya untuk hamil seperti itu. Orang yang dengan gangguan menstruasi yang berkepanjangan ya bisa aja sebenarnya dampaknya yang paling terasa yaitu kesuburannya sih gitu. Kalau yang lain-lain sih saya rasa nggak begitu ini ya, nggak begitu prominent ya, nggak begitu. Oke, jadi bisa di tingkat kesuburannya nanti ya, ya, betul. bisa berpengaruh. Apalagi kalau memang sedang program mau punya anak, ya memang diberesin dulu nih Ya, betul. siklusnya. Jadi istilahnya andai kata bisa hamil pun hamilnya yang berkualitas gitu ya. Karena bisa jadi nanti ada gangguan juga andai kata memang hamil, ada gangguan juga nggak sih? Ya, bisa saja. Ya, jadi mungkin ketika hamil misalnya bisa aja misalnya dinding rahimnya nggak begitu bagus. Betul, ya, kurang terus kuat istilahnya kalau orang awam bilang ya. Hormon kehamilannya juga yang mensupport kehamilannya juga tidak begitu oke.
gitu. Oke. Defek fase luteal bisa terjadi Oke, gitu. jadi memang kadang-kadang kalau dibilang perempuan nih memang makhluk yang dikendalikan hormon, Iya, emang ada iya, benernya dikit lah ya bener. Dok ya. Dok, ada nggak sih mungkin hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga kualitas haid kita, siklus haid kita, agar kita tetap sehat? Selain tadi memang kita harus hindari ya trigger-trigger yang bisa memperburuk kondisinya seperti tadi rokok, alkohol, tidur yang cukup juga harus kita lakukan. Ada nggak sih mungkin makanan atau olahraga yang memang bisa membantu kita lebih sehat ketika haid? Kalau makanan sebenarnya, ya pada intinya sih sebenarnya makanan yang sehat sih. Ya, cuman Buah-buahan ya, kah Dok bisa? ya betul. Makanan yang mengandung banyak buah dan sayur ya. Ya. Jadi banyak Serat vitamin, ya. asam folat, kalsium, vitamin C, vitamin D, kemudian magnesium itu juga bagus untuk memelihara organ reproduksi sehingga lancar untuk siklus menstruasinya. Kemudian kalau olahraga sebenarnya mungkin bisa melakukan olahraga yang terkesan ini ya, bisa merilekskan istilahnya ya, seperti misalnya kayak tadi yoga atau jalan santai ya. Tapi sebenarnya pada intinya adalah olahraga itu kalau bisa dilakukan secara rutin sih, 3-5 kali dalam seminggu, selama 30 menit dalam sehari, itu sebenarnya itu sudah sangat membantu untuk melancarkan siklus haidnya gitu. Oke, jadi tadi ya harus benar-benar diatur sih, pola hidup tuh nggak cuma bisa diatur hari ini aja ya Dok, harus tiap hari di-maintain terus. Makanan juga nggak mentang-mentang hari ini makan sehat, udah deh aman, ini bisa diakumulasi buat 2 bulan gitu ya, nggak bisa. Itu makannya harus terus gitu ya, besoknya tuh makannya juga harus sehat. Dan ingat juga tidurnya harus cukup, jangan nonton drakor dulu sampai malam-malam ya. Mungkin itu ya sekarang ya Nangis fenomena. lagi ya, besok kesakitan lagi perutnya pas menstruasi. Ini sih catatan buat diri sendiri sebenarnya Dok ya. Oke, jadi memang penting sekali nih untuk perempuan bisa mengenali dirinya sendiri. Penting sekali untuk perempuan bisa mengenali siklus menstruasinya, dicatat ya Dok. Ini penting dan harus kita perbaiki kualitas hidup kita agar kita bisa jadi perempuan yang sehat, perempuan yang bisa memberikan istilahnya hal-hal yang baik juga untuk anak-anak kita nanti ya. Oke Dokter, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Jaga kesehatan terus ya Dok ya, biar terus sering main ke sini. Oke. Terima kasih. Baik, sama-sama Dokter. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Bincang Sehati. Semoga ini berguna untuk Anda di rumah. Semoga setelah ini haid kita lancar, siklusnya juga sehat dan berkualitas. Saya Astia Dika pamit undur diri, saksikan terus Bincang Sehati hanya di DAI TV. Sampai jumpa.